Baik, untuk pagi hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan apa yang telah saya kaji dengan judul Pembelajaran Matematika Integratif, Aplikasi Konsep Barisan dan Deret Terintegrasi Nilai Keislaman melalui Model Kreatif Problem Solving. Berdasarkan kajian literatur yang telah saya lakukan, maka saya menyusun 4 latar belakang atau 4 hal yang melatar belakangi terkonsepnya judul tersebut. Yang pertama yakni matematika dan pembelajaran matematika. Seperti yang kita ketahui, terutama teman-teman juga yang sudah menjadi guru di sekolah, bahwa matematika adalah pelajaran wajib yang diberikan kepada siswa, kepada peserta didik sejak di bangku sekolah dasar atau mungkin di TK juga sudah kan diajarkan tentang matematika. Nah, dalam pembelajaran matematika itu, peserta didik akan dilatih untuk dapat mengembangkan pemikirannya, untuk mengetahui berbagai konsep tentang matematika itu sendiri. Nah, yang kedua, terdapat keseimbangan ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 77, untuk penjelasan lengkapnya ada di makalah, mungkin nanti bisa dibaca, tapi secara singkat bahwa di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 dijelaskan bahwa sebagai seorang manusia, terutama dalam hal ini adalah peserta didik, diharapkan mampu menyeimbangkan antara ilmu yang dimilikinya, yaitu pada ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Ilmu pengetahuan umum di sini adalah matematika, jadi diharapkan dapat terjadi keseimbangan atau seimbang ketika seseorang atau ketika peserta didik itu mencari dan mendapatkan ilmu matematika tapi juga mendapatkan ilmu agama. Nah, untuk mencapai hal tersebut maka bisa dilakukan integrasi antara matematika dan juga ilmu agama, atau kita bisa mengintegrasikan, kita sebagai guru, teman-teman juga yang sudah di sekolah, yang mengajar di sekolah juga bisa mengintegrasikan ilmu agama dalam matematika dan juga pembelajaran matematika. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan desain pembelajaran matematika yang sekiranya bisa membuat pembelajaran matematika itu bermakna dan bisa membuat siswa lebih memahami matematika dengan menggunakan agama. Bisa dari Al-Quran maupun hadis, maupun nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, untuk mendesain hal tersebut, maka dibutuhkan suatu model pembelajaran. Nah, di sini karena terdapat beberapa penelitian dan juga pengkajian literatur terkait model pembelajaran CPS atau Creative Problem Solving, maka artikel ini membahas tentang bagaimana mengaplikasikan konsep matematika dengan mengintegrasikan nilai keislaman yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis pada atau melalui creative problem solving di situ. Nah, untuk nilai keislaman yang diambil di sini atau yang saya gunakan untuk bahan pengkajian adalah nilai keislaman tentang pahala membaca sholawat. Begitu banyak pahala yang bisa kita dapatkan dari membaca sholawat, yang juga sering disampaikan oleh Pak Syakir maupun kita sempat mengkaji pada waktu itu dari mata kuliah studi Al-Quran maupun studi hadis, bahwa sholawat itu adalah istighfarnya istighfar. Maka ketika kita membaca sholawat, maka banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan. Terutama dalam hadis yang menyebutkan bahwa ketika kita membaca satu sholawat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali sholawat yang berasal dari Allah dan juga malaikatnya. Nah, di situ kita bisa menjelaskan kepada siswa bahwa ternyata pahala membaca sholawat itu juga memiliki keterkaitan dengan konsep matematika, atau kita bisa mendekati konsep matematika, kita bisa mengenalkan konsep matematika melalui nilai keislaman yang terkandung dalam pahala membaca sholawat. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini, yang pertama yakni jenis penelitian, di mana penelitian yang dilakukan atau penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan atau literatur review, di mana studi kepustakaan yang dilakukan adalah mengkaji atau mencari informasi-informasi dari buku bacaan maupun dari artikel dalam proceeding dan juga jurnal.
Kemudian yang kedua, yakni model pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan aplikasi konsep barisan dan deret yang terintegrasi dengan nilai keislaman yang terkandung pada pahala membaca sholawat adalah menggunakan model kreatif problem solving yang mengacu pada Trevninger. Jadi ada beberapa model kreatif problem solving itu, tapi yang dipilih di sini adalah yang model yang dikemukakan oleh Trevninger atau langkah-langkah model pembelajaran kreatif problem solving yang disampaikan oleh Trevninger. Kemudian yang ketiga yakni model dan strategi integrasi, di mana strategi integrasi yang digunakan adalah jaringan topik dengan mengkaitkan antara satu bidang ilmu dengan ilmu yang lainnya. Nah, satu bidang ilmu yang digunakan di sini adalah matematika, sementara ilmu yang lainnya adalah ilmu agama. Kemudian model integrasi menggunakan mathematics with Al-Quran, jadi bagaimana kita menyampaikan Al-Quran, bagaimana kita bisa menggunakan matematika itu dengan Al-Quran atau menggunakan keduanya itu melalui strategi yang digunakan yaitu jaringan topik. Jadi menggabungkan antara mathematics with Al-Quran dengan jaringan topik itu tadi. Selanjutnya yakni pada pembahasan di sini yang pertama adalah konsep barisan dan deret terintegrasi nilai keislaman. Nah, salah satu submateri dari barisan dan deret adalah aplikasi barisan dan deret aritmetika. Di dalamnya terdapat dua elemen penting yang secara fundamental itu diketahui oleh siswa, yaitu tentang rumus suku ke n suatu barisan aritmetika dan juga jumlah n suatu deret aritmetika. Nah, ternyata setelah dikaji oleh Fitrah pada tahun 2022, bisa dilihat nanti di makalah dan juga sumbernya ada di daftar pustaka, bahwa terdapat konsep barisan aritmatika dalam Quran Surat Fatir ayat 1 dan Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Pada Quran Surat Fatir ayat 1 terdapat konsep barisan aritmatika yang secara implisit yang bisa kita kaji di situ, bahwa terdapat pada arti kata yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Mungkin kalau secara simpelnya kita bisa sebutkan bahwa dalam surat itu mengandung konsep bilangan, tapi kita bisa dekati lagi, kita bisa lebih jauh mengkaji tentang konsep yang ada di situ adalah konsep barisan aritmetika. Terdapat barisan 2, 3, 4 dengan beda antar suku adalah 1. Nah, di sini dalam menentukan suku ke n suatu barisan itu tadi juga siswa sebelumnya menentukan beda dalam barisan aritmetika, di mana barisan aritmetika itu kan ditandai dengan beda yang tetap antar suku. Nah, di sini bedanya adalah 1. Dari 2 ke 3, 3 ke 4 bedanya adalah 1. Atau kalau kita mengajarkan ke siswa secara kita bisa komunikasikan agar siswa itu paham adalah 2 ke 3 berarti ditambah dengan 1 dan 3 ke 4 juga ditambah dengan 1. Sementara pada Quran Surat Al-Muzammil ayat 20 terdapat konsep barisan aritmatika pada arti kata kamu berdiri kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya. Nah, di sini berarti juga terdapat konsep bilangan. Kalau secara kita langsung melihat, oh ternyata ada bilangan pecahan nih, seperti itu. Tapi kalau kita dekati lagi, kita lebih detailkan dalam menemukan konsep matematikanya, maka terdapat konsep barisan dan deret aritmetika, di mana terdiri dari 2/3, 1/2, dan 1/3. Dengan bedanya adalah negatif 1/6 atau dikurang dengan 1/6. Jadi bedanya dari 2/3 ke 1/2 adalah dikurang dengan 1/6. Begitu juga dengan 1/2 ke 1/3. Kemudian terdapat ayat Al-Quran dan hadis tentang pahala membaca sholawat. Jadi tadi konsep matematikanya bagaimana, lalu kita dekati si konsep matematika itu dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Nah, di sini terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 bahwa seorang yang beriman itu dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi. Nah, kemudian pada hadis riwayat Muslim nomor 408 di situ juga disebutkan bahwa barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Sehingga dengan menggunakan konsep matematika
dan juga ayat Al-Quran dan hadis tentang pahala membaca sholawat, disusunlah atau dilakukan modifikasi soal dengan menggunakan ayat Al-Quran dan hadis tersebut sebagai berikut. Jadi pertama diuraikan dulu tentang membaca sholawat itu apa sih yang dimaksud dengan membaca sholawat. Lalu disebutkan ayat Al-Qur'annya bagaimana dan hadisnya. Kemudian diberikan suatu permasalahan kepada siswa. Hadis di atas menjelaskan bahwa ketika seorang muslim bersalawat kepada Rasulullah sebanyak 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hal ini telah dilakukan oleh Afkar sejak menyimak sebuah tausiah tentang pahala bersolawat. Ia selalu berusaha meluangkan waktunya untuk bersolawat di tengah kesibukannya sebagai seorang wirausaha kuliner Nusantara. Ternyata perbedaan yang tetap terhadap banyaknya solawat yang dibaca oleh Afkar di setiap hari dalam seminggu membentuk suatu barisan aritmatika. Jika Afkar bersolawat sebanyak 25 kali di hari Senin dan 37 kali di hari Jumat, maka kemungkinan banyaknya pahala solawat dari Allah yang diperoleh Afkar selama 1 minggu adalah, nah di sini pada kalimat terakhir ini menunjukkan bahwa terdapat konsep matematika tentang barisan aritmatika yang terkait dengan pahala membaca sholawat. Jadi di sini siswa akan menentukan banyaknya pahala sholawat yang diperoleh oleh Afkar selama 1 minggu itu berapa. Kemudian model pembelajaran yang digunakan yaitu creative problem solving yang merupakan pengembangan dari model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Jadi creative problem solving itu pengembangan dari PBL atau creative problem solving itu pengembangan dari problem based learning yang telah dilakukan dalam beberapa penelitian bahwa model ini itu dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Hal ini juga dikemukakan oleh Trevinger bahwa dalam creative problem solving itu untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dapat melalui 4 tahapan atau 4 langkah pembelajaran di situ. Yang pertama yakni memahami tantangan atau understanding the challenge. Nah, di sini siswa itu akan peserta didik itu akan memahami masalah, menelisik atau menyelidiki masalah tersebut. Jadi masalah matematika yang diberikan itu diselidiki, mau apa sih masalah ini? Apa yang diminta dalam masalah ini? Yang kedua, yakni menghasilkan ide atau generating ideas. Nah, di sini peserta didik akan diberikan kesempatan untuk bisa membangun idenya, melakukan eksplorasi terhadap pemahamannya, mengumpulkan ide-idenya untuk digunakan pada langkah yang selanjutnya, yakni mempersiapkan tindakan atau preparing for the action. Jadi di situ akan mempersiapkan solusi apa yang mungkin bisa dilakukan. Nah, di sini banyak berbagai solusi alternatif yang muncul dari ide yang ada langkah sebelumnya itu. Ide-ide tersebut akan digunakan untuk menentukan solusi. Nah, solusinya di sini adalah solusi yang baru. Jadi solusi yang benar-benar berbeda dari penyelesaian yang ada. Jadi dituntut untuk mereka itu kreatif. Kemudian yang keempat, yakni menyusun pendekatan atau planning approach. Nah, di sini pada langkah ini definisikan oleh Trevinger itu adalah melakukan klarifikasi, melakukan penyelesaian yang telah disusunnya ke dalam presentasi kelas, lalu mendapatkan tanggapan, saran, maupun kritik dari siswa lainnya maupun dari guru. Jadi menyusun pendekatan bagaimana menilai penyelesaian itu sudah tepat atau belum. Kalau di Trevinger seperti itu menyatakan. Kemudian di sini terdapat pembelajaran matematika integratif pada konsep barisan dan deret terintegrasi nilai keislaman melalui creative problem solving. Untuk lebih lengkapnya tentang RPP atau susunan RPP-nya mungkin bisa dikoreksi di makalah, tapi di sini saya hanya menyajikan tentang bagaimana langkah-langkah creative problem solving itu dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama tentang pendahuluan, yang mungkin yang sudah menjadi guru juga sudah hafal dengan tahap-tahap pendahuluan, di mana di situ ada salam, terus menanyakan kabar, mempersiapkan peserta didik, memeriksa kehadiran, kemudian tujuan, motivasi, maupun pemberian apresiasi. Kemudian pada kegiatan inti
pada model kreatif problem solving ini, kegiatan inti yang pertama yakni mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok kerja dan belajar, kemudian memberikan LKPD dan memberikan orientasi terkait LKPD itu akan digunakan bagaimana sih gitu. Kemudian masuk pada langkah-langkah kreatif problem solving yang dikemukakan oleh Trevinger, di mana ketika understanding the challenge, ketika peserta didik itu memahami tentang tantangan, maka guru dapat mengarahkan peserta didik untuk memeriksa hal yang ditanyakan pada masalah matematika yang diberikan. Kemudian membimbing kelompok untuk mengeksplorasi masalah matematika dan konsep yang akan digunakan, memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam kelompok untuk menyusun kerangka rencana penyelesaian dari masalah, dan dengan feedback atau respon dari peserta didik, yakni memeriksa hal yang ditanyakan tadi, lalu mengeksplorasi masalah matematika dan konsep yang ada dalam permasalahan tersebut, dan menyusun kerangka penyelesaiannya bagaimana. Nah, untuk langkah yang kedua dalam creative problem solving, yaitu generating ideas, di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam kelompok untuk menghasilkan ide terhadap masalah matematika yang diberikan. Sedangkan pada langkah yang ketiga, yaitu preparing for the action, mohon maaf kalau slide-nya nggak berpindah, mungkin bisa disimak dari makalah atau PPT. Udah loadingnya. Oke, preparing for the action, jadi di situ guru membimbing peserta didik dalam kelompok untuk mengembangkan alternatif penyelesaian masalah matematika dengan idenya, dan mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompok. Nah, sementara pada langkah yang keempat, yaitu planning approach, di mana guru akan meminta peserta didik untuk memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok. Yang kedua, memberikan umpan balik dengan meminta peserta didik dalam kelompok untuk menulis kembali alternatif penyelesaian yang dipilihnya. Dan yang ketiga, meminta peserta didik untuk memperbaiki alternatif penyelesaian tersebut. Serta yang terakhir, yaitu memberikan apresiasi kepada peserta didik dalam kelompok yang memperoleh hasil terbaik. Nah, setelah melalui kegiatan inti tersebut, maka terdapat kegiatan penutup, yakni menyimpulkan, jadi guru bersama peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Nah, berdasarkan uraian dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika terkait aplikasi konsep barisan deret aritmatika ternyata dapat diintegrasikan dengan nilai keislaman melalui model integrasi Mathematics with Al-Quran dengan jaringan topik, di mana mengkaitkan antara matematika dengan ilmu agama. Nah, adapun nilai keislaman di sini yang diintegrasikan tadi adalah tentang pahala membaca sholawat yang diberikan kepada peserta didik melalui lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, sementara itu model creative problem solving yang mengacu pada Trevinger ini digunakan sebagai model pembelajaran, untuk mendesain pembelajaran itu agar aplikasi konsep barisan dan deret aritmatika itu tersampaikan melalui integrasi nilai keislaman pada pahala membaca sholawat. Nah, dengan demikian, guru dapat mengintegrasikan pembelajaran dengan ilmu agama, terutama agama Islam, untuk di lembaga madrasah atau dengan ilmu-ilmu lainnya yang dikaitkan dengan matematika, melalui model pembelajaran kreatif problem solving atau model pembelajaran lain, agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Jika ada pertanyaan, saran maupun sanggahan, disilakan.